Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para sahabat-sahabat iman yang saya cintai, para dokter yang hari ini berada di front terdepan mengobati umat dari berbagai macam penyakit, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi semuanya. Tentunya pertama kali kita senantiasa menata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam zat-Nya, sempurna di dalam sifat dan perbuatannya. Ketika Allah telah sempurna di dalam 4 perkara ini, inilah yang menjadikan kita beruntung ketika kita mendapatkan sandaran hidup kita hanya kepada Allah yang sempurna dalam segala sisi. Orang yang bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa. Itulah yang menjadikan orang yang beriman, mereka selalu mendapatkan senyuman di tengah berbagai macam ujian, karena dia bersandar hanya kepada Allah yang sempurna dalam segala sifatnya. Sumber kekecewaan, sumber air mata, sumber penyesalan dalam hidup itu biasanya karena kita banyak berharap kepada janjinya makhluk, tetapi lupa kepada janjinya Allah yang maha besar yang tidak pernah mengecewakan. Maka ketika kita telah banyak berharap kepada manusia dan meninggalkan harapan kita kepada Allah, satu persatu kekecewaan pasti kita akan rasakan. Dan itulah yang menjadikan kita berusaha menempa hati kita, menempa jiwa kita, supaya kita hanya bersandar kepada Allah yang sempurna di dalam segala sifat dan sisi dalam kehidupan Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita telah memiliki Allah. Dan semoga dengan kita bersyukur Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Semoga kita terus mendapatkan aliran-aliran ilmu pada kehidupan kita. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh ketika Allah sudah takdirkan itu datang pada kehidupan kita. Ilmu inilah yang akan menjadi sebab dimudahkannya langkah kita menuju kepada ridho dan surganya Allah pada kehidupan kampung akhirat kita. Amin insyaallah. Seluruh para sahabat-sahabat, para dokter yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi di Pogi Jaya, kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana adab kita kepada Allah. Kalau tidak salah, sebenarnya kita sudah membahas part yang pertama, bagaimana adab manusia kepada Allah dan akhlak dia kepada Sang Khalik. Karena bukan hanya kita diperintahkan berakhlak kepada sesama makhluk, kita bukan hanya diperintahkan bagaimana kita berakhlak kepada hewan dan tumbuhan, tetapi sesungguhnya yang prioritas adalah bagaimana seorang hamba mereka itu memiliki adab, mereka memiliki akhlak kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Dan sesungguhnya ketika kita telah mengerti kewajiban kita adalah menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita harus paham apa sih adab dan akhlak yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi di hadapan Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta, supaya ketika kita faham ilmunya, kita faham petunjuknya, lalu kita mengkoreksi diri kita, apakah kita sudah melakukan akhlak dan adab kita kepada Allah ataukah tidak. Dan itu penting, karena adab kepada Allah sangat mempengaruhi bagaimana keselamatan dan karir kita nanti di akhirat. Maka sesungguhnya di antara adab dan akhlak yang selalu kita sampaikan, yaitu adalah akhlak dan adab yang pertama manusia kepada Allah itu adalah bagaimana melihat hatinya, bagaimana melihat keikhlasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memantau hati setiap manusia. Karena sesungguhnya hati itu merupakan tempat yang teristimewa yang menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah itu terletak kepada hatinya manusia. Makanya kalau ada orang ketika mereka senantiasa menjaga adabnya dan menjaga akhlaknya, maka sesungguhnya akhlak itu yang pertama adalah bagaimana setiap manusia ketika mereka menjaga akhlak dia kepada Allah itu adalah bagaimana dia tahu Allah itu selalu melihat kepada hatimu, Allah selalu melihat kepada apa yang terjadi pada hatimu, karena itulah yang akan menjadi tempat teristimewa yang akan Allah nilai pada kehidupan kita. Jadi sesungguhnya ketika menjaga akhlak itu bukan hanya membantu fakir miskin. Menjaga akhlak kita kepada Allah bukan hanya kita melaksanakan sholat. Menjaga akhlak kita kepada Allah bukan hanya kita melaksanakan haji ketika kita berkunjung ke rumahnya. Tapi salah satu di antara tugas terberat ketika kita menjaga adab dan akhlak, pastikan bahwasanya hatimu betul-betul hanya untuk Allah. Ketika hatimu hanya untuk Allah, di dalam kamu berkata, di dalam kamu berbuat, tidak ada yang kamu niatkan kecuali adalah ridhonya Allah. Disitulah
Allah memantau hati kita dan menilai keistimewaan kita terletak kepada kondisi hati kita. Ketika hati ini hanya berselimutkan untuk mencari keridhaan Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ikhlas itu merupakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Kita tidak pernah menemukan sesuatu yang paling dahsyat dari kehidupan manusia kecuali adalah keikhlasan. Karena keikhlasan itu akan menentukan bagaimana tingginya derajat kita di surga, itu keikhlasan kita. Ikhlas itu juga menentukan posisi kita di hadapan Allah, itu adalah keikhlasan kita. Kalau kita pernah mendengar ada seorang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing, wanita itu adalah pelacur, tetapi ketika dia memberikan minuman kepada seekor anjing, akhirnya Allah mengampuni. Yang menjadikan dia diampuni oleh Allah itu bukan karena memberikan minuman kepada anjingnya, tapi yang menjadikan dia akhirnya diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan dia ke surga, karena tidak ada yang menjadikan dia bersusah payah untuk mengambil air di dalam sumur tua, untuk dia berikan air itu kepada seekor anjing, kecuali niatnya adalah karena Allah. Karena niat itulah yang menjadikan akhirnya Allah menentukan posisinya di surga. Karena sesungguhnya Allah itu yang dilihat dalam kehidupan hamba itu bagaimana kondisi hati, keikhlasannya ketika dia berkata dan ketika dia berbuat. Makanya wanita yang memberikan minuman kepada anjing itu, amal yang menjadikan dia dimasukkan ke surga itu bukan karena dia memberikan minuman kepada anjingnya, tapi keikhlasan hatinya itulah yang menjadikan dia itu akhirnya dinilai oleh Allah dan ditentukan posisinya di surga karena keikhlasan ketika dia mengambil air itu untuk seekor anjing, sampai anjing itu bersyukur kepada Allah. Makanya kita juga mendapati seorang Abu Bakar, kenapa dia menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Di antara ratusan bahkan miliaran orang setelah Nabi Muhammad dihidupkan oleh Allah, siapa manusia di antara miliaran orang yang paling utama setelah Rasulullah? Ternyata tidak ada manusia yang paling utama setelah Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Bahkan kalau ada seorang Nabi, bahkan kalau ada seorang Rasul setelah Nabi Muhammad misalnya, maka yang pantas menjadi Rasul dan menjadi Nabi itu adalah Abu Bakar, kata Rasulullah. Pertanyaan kita, apa istimewanya Abu Bakar sampai Rasulullah pun mengecap Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah beliau? Ternyata Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama, bahkan dekat dengan Rasulullah, bukan hanya di dunia, tapi dekat dengan Rasulullah dalam kehidupan di akhirat. Bukan karena Abu Bakar itu banyak sholatnya, bukan karena banyak sodakohnya, bukan karena banyak haji dan umrahnya, bukan. Haji dan umrahnya Abu Bakar tidak lebih dari 4 kali. Sholatnya Abu Bakar dimulai pada usia 40 dan meninggal 63, masih panjangan dan masih lamaan kita. Kalau kemudian Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama bukan karena sholatnya, bukan karena haji dan umrahnya, terus karena apa? Ternyata seluruh para ulama mengatakan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah karena hatinya. Ketika hatinya selalu terbungkus keikhlasan, tidak ada yang dia niatkan, tidak ada yang dia cari, setiap dia berkata dan setiap dia berbuat kecuali niatnya satu, niat karena Allah. Maka sesungguhnya ketika niat yang dia miliki karena Allah itulah yang menjadikan Abu Bakar dinaikkan derajatnya di surga, bukan karena jumlah rakaatnya, bukan karena jumlah tawafnya, tetapi karena jumlah hatinya ketika senantiasa terjaga di dalam keikhlasan. Makanya amalan hati itu walaupun tidak terlihat tetapi dahsyat di samping Allah. Amalan hati itu ketika tidak mampu dilihat dengan kasat mata tetapi sangat menentukan posisi manusia di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi orang yang duduk bersama-sama pada majelis ilmu virtual sore kali ini, walaupun kita sama-sama duduk, kedudukan kita pahalanya beda-beda. Dan itu ditentukan bagaimana porsi hatinya ketika duduk pada majelis virtual sore ini. Semakin tinggi pahalanya, semakin rendah ikhlasnya, semakin rendah pahalanya di sisi Allah. Karena posisi kita ditentukan bagaimana keikhlasan hati kita. Itulah adab yang benar kepada Allah. Makanya kalau ada orang kok sampai dia tidak mampu memiliki keikhlasan, ketika dia tidak mampu memurnikan hatinya hanya untuk Allah, maka sesungguhnya orang yang tersambar dengan api neraka pertama kali, orang yang tersambar dengan api neraka, mencicipi dengan jilatan api neraka, naudzubillahi min dzalik. Orang yang tercelup dengan api neraka pertama kali bukan pezina, orang yang tercelup pertama kali dengan neraka bukan pembunuh.
Tapi justru orang yang tercelup pertama kali dengan neraka itu adalah mereka yang terpleset pada niatnya. Di samping dia beribadah, tapi ibadah yang dia niatkan, ibadah yang dia lakukan, ada niat yang dia datangkan selain Allah, itulah pertama kali yang akan mendapatkan kobaran api neraka dan akan ditenggelamkan ke neraka pertama kali. Bukan pezina, bukan peminum khamar, bukan orang yang membunuh, tetapi sejatinya orang yang pertama kali terjilat oleh api neraka, orang yang beribadah. Tapi niat yang dia miliki pada hatinya bukan karena Allah. Dan Allah itu zat yang pencemburu. Dan Allah itu pencemburu. Ketika mendapati seorang makhluk, mendapati seorang hamba, hatinya mendua untuk Allah dan selain Allah, pada saat itulah Allah menolak dan tidak ada hajat dengan amal yang dia lakukan ketika dia niatkan sesuatu bukan karena Allah. Dia tolak dan akan Allah jadikan tempat kembalinya itu adalah neraka. Dan itulah yang mengkhawatirkan kita. Makanya mungkin masih ingat para bapak dan ibu dokter, ketika saya menyampaikan pada pertemuan yang pertama, siapa orang yang pertama kali akan dijebloskan ke dalam neraka. Yang pertama orang yang berjihad ketika niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya ingin disebut pemberani. Yang kedua orang yang mengajar, orang yang berdakwah kayak saya, orang yang mengaji ilmu, orang yang membaca Quran, yang harusnya amalan itu mendekatkan ke surga. Yang sesungguhnya amalan itu harusnya di surga. Tapi justru ketika dia salah niat ketika mengajar supaya disebut alim, membaca Quran supaya disebut qari yang bagus karena niatnya itu, maka Allah menggelincirkan ia ke dalam neraka untuk menyusul si mujahid yang salah niat. Dan siapa yang ketiga? Yang ketiga orang yang dijilat dengan api neraka pertama kali adalah orang yang rajin bersedekah. Tidak dia lihat satu lubang di situ ada kesempatan bersedekah kecuali dia sedekah. Tapi ketika niat yang timbul pada hatinya adalah selain Allah, Allah tolak amal yang dia lakukan ketika bersedekah. Allah tidak ada hajat menerima setiap amal. Ketika orang yang beramal itu hatinya mendua kepada Allah dan selain Allah, pada saat itulah amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah, dan itulah yang kita khawatirkan. Yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah adalah mengatur keikhlasan kita. Bagaimana setiap yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Maka itulah yang kemudian menjadikan akhirnya kita mengerti, berarti sesungguhnya keikhlasan itu adalah adab terpenting dalam kehidupan hati kita. Jadi adab terpenting dan akhlak terpenting manusia ketika dia beribadah kepada Allah, akhlak terpenting itu adalah bagaimana memastikan hatinya tidak ada yang bicara, tidak ada hatinya yang berdegup kecuali degupan dan bicara hatinya itu semata-mata karena Allah. Makanya ikhlas itu merupakan sebuah perkara yang besar dalam kehidupan amal ibadah hati manusia ketika kepada Allah. Kalaupun engkau berdakwah, kalaupun engkau menuntut ilmu, kalaupun engkau iktikaf, kalaupun engkau sedekah, tapi ketika tidak hadir keikhlasan pada semua ibadah yang kamu lakukan, pastikan tidak ada satupun yang diterima sampai betul-betul kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Disitulah akhlak terpenting manusia kepada Allah itu adalah bagaimana mengetahui kekuatan hatinya di dalam keikhlasan. Sekarang kita mengetahui betapa dahsyatnya kedudukan ikhlas dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, sekarang kita menukik pembahasannya. Sekarang ikhlas itu apa? Ikhlas itu bagaimana? Karena banyak sekali definisi-definisi yang mendefinisikan ikhlas dengan bermacam-macam. Ada yang berkata ikhlas itu sebagaimana kamu habis mengeluarkan kotoran di kamar mandi lalu kamu tinggalkan kotoran itu tanpa beban, itulah ikhlas. Nah, itu salah satu definisi yang sering saya dengar dulu ketika waktu kecil. Sekarang kita mencoba mengembalikan definisi ikhlas sebagaimana definisi para ulama. Apa sih itu ikhlas? Supaya kemudian nanti kita mendiagnosa diri kita ini sudah ikhlasnya itu seberapa lama dan sudah apa saja yang kita ikhlaskan itu. Dan kita tidak akan mampu mendiagnosa diri kita apakah diri kita sudah berakhlak kepada Allah, apakah diri kita sudah beradab kepada Allah di dalam keikhlasan, sampai kita akhirnya tahu dulu apa itu keikhlasan, bagaimana definisinya, dan apa yang mengotori dan menjadi polusi bagi keikhlasan. Kalau orang itu pengen ikhlas berarti dia harus membersihkan dari seluruh polusi yang bisa menjadikan hatinya tidak ikhlas. Makanya kita harus bedah dulu. Apa itu keikhlasan? Ketika dia merupakan amal dan merupakan akhlak terbaik, akhlak primer, akhlak prioritas yang harus dihadirkan oleh setiap hamba kepada Allah, itu adalah keikhlasan. Sekarang kita kembalikan definisi keikhlasan itu apa. Para ulama lalu kemudian menyampaikan sesungguhnya ikhlas itu
adalah proses membersihkan hati dan jiwa dari sesuatu yang mengotori. Ya. Jadi kalau kita temukan ini pengertian secara istilah. Sekarang kalau kita datangkan pengertian secara bahasa. Kalau ada air, kalau ada gelas, kemudian di permukaan air itu ada semut atau ada hewan yang mengambang terapung di permukaan air itu. Lalu kita singkirkan hewan tersebut, itu namanya khalasa, membersihkan sesuatu dari pengotornya. Itu secara bahasa. Adapun ikhlas itu secara makna istilah yang dinamakan ikhlas itu adalah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari sesuatu yang mengotorinya. Makanya kita harus tahu apa itu perkara yang menjadi polusi bagi keikhlasan, dan tidaklah seorang hamba itu betul-betul dia akan mendapatkan keikhlasan sampai dia itu memberantas hama-hama yang sering menghalangi keikhlasan itu timbul dan tumbuh pada hati manusia. Ya. Karena sesungguhnya musuhnya ikhlas itu ada dua. Dan Allah itu menyerupakan ikhlas itu sebagaimana air susu di dalam perutnya sapi. Makanya di dalam surat An-Nahl, di dalam ayat yang ke-66, Allah kemudian menyampaikan, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baina farsi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Makanya Allah itu ketika menjelaskan, membuat perumpamaan dan tamsil tentang masalah keikhlasan, Allah itu menyerupakan ikhlas itu kayak air susu di dalam perutnya sapi. Kita tahu di dalam perut sapi itu ada dua. Pertama, yaitu adalah darah yang di dalam perut sapi. Yang kedua itu adalah kotoran. Kemudian yang ketiga adalah air susu. Dan ikhlas itu sebagaimana air susu yang tidak tercampur dengan darah dan tidak tercampur dengan kotoran. Yang mana ketika dia diperah, yang keluar itu susu murni. Tidak ada darahnya dan tidak ada kotorannya. Ikhlas itu sebagaimana air susu yang bening, murni. Yang tidak pernah tercampur dengan darah dan kotoran walaupun berkumpul pada perut seekor makhluk bernama sapi. Maka itulah yang dinamakan dengan keikhlasan. Berarti kalau kemudian susu itu berkumpul dengan dua pengotornya, yaitu adalah darah dan kotoran yang ada di dalam perutnya sapi, berarti ikhlas itu memiliki dua pengotornya. Berarti ikhlas itu memiliki dua polusi. Seorang dokter, seorang ustadz, seorang santri, seorang mahasiswa tidak akan pernah ketahuan apakah dia ikhlas ataukah tidak, sampai dia betul-betul tahu apa polusi yang menjadikan tidak tumbuhnya keikhlasan pada hati kita. Apa hama werengnya? Apa hama wereng yang bisa menghambat tumbuhnya keikhlasan pada hati manusia itu apa sih? Karena tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan definisi ikhlas sampai betul-betul kita membersihkan dari segala macam pengotornya. Maka kemudian akhirnya setelah kita mengetahui itu, para ulama lalu menyebutkan polusi bagi pusaran keikhlasan itu ada dua. Kotorannya itu ada dua. Makanya yang pertama yaitu polusinya itu apa? Polusinya itu adalah cinta dunia dan riya. Fadil, cinta dunia dan riya. Jadi kemudian yang disebut dengan polusi yang bisa menghambat manusia hingga manusia itu tidak mampu untuk ikhlas dalam kehidupan mereka, yaitu adalah ketika manusia masih menjadikan dunia dan materi tujuan terbesar, sebagaimana dia menjadikan Allah itu tujuan terbesar pula, sama-sama itu porsinya sama, dia tidak akan mampu disebut dengan ikhlas. Dan yang kedua itu adalah riya. Inilah yang menjadi polusi dalam pusaran keikhlasan. Jadi kalau ada seseorang itu ketika berbicara tentang ikhlas, jangan hanya bicara ikhlas itu tentang riya. Betul, riya itu musuhnya ikhlas, tapi bukan hanya riya. Dulu ketika saya sebelum mengkaji tentang kitab-kitab peninggalan para ulama, dulu saya menganggap musuh keikhlasan itu hanya riya. Tapi ternyata musuh keikhlasan itu bukan hanya terletak kepada riya. Ternyata ada dua. Sebagaimana susu sapi di dalam perutnya sapi, musuhnya itu dua, darah dan kotoran. Musuhnya keikhlasan itu sebenarnya juga dua. Jadi kalau hati kita ingin memastikan fix dan confirm hati kita ini betul-betul berada dalam keikhlasannya, sesungguhnya hati yang ikhlas itu adalah hati yang mampu menceraikan dalam kehidupan hatinya, tidak ada keinginan untuk mendapatkan dunia di balik perkataan dan perbuatan, dan tidak ada keinginan hatinya ketika dia beramal dan berbuat untuk mendapatkan pujian manusia. Maka itulah yang baru disebut dengan ikhlas. Makanya yang kita khawatirkan adalah sesungguhnya
Termasuk di antara perkara yang banyak merusak ibadah kita itu apa yang kemarin saya sampaikan panjang lebar. Yang termasuk perkara yang paling banyak merusak ibadah kita adalah ketika perkataan dan perbuatan kita niatkan untuk mendapatkan dunia dan materi. Dan itulah yang merusak amal ibadah kita di sisi Allah. Allah itu kalau sudah mendapati seorang hamba, di dalam hatinya tumbuh keinginan setiap dia berbuat hanya untuk mendapatkan kepingan uang, dinar, dirham, dolar, dan rupiah, maka pada saat itulah Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah yang telah dia niatkan untuk dunia, karena sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda, seluruh amal tergantung bagaimana niatnya. Dan kalau niat manusia itu hanya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan apapun bagiannya di akhirat, karena bayaran untuk dia sudah disegerakan di dunia sebagaimana niat yang dia miliki ketika dia berkata dan ketika dia berbuat. Ya, makanya kemarin saya sudah sampaikan kan, apa ayat yang paling banyak membuat mata para sahabat itu menangis? Ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis itu adalah surat Hud 15 dan 16 ketika Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Orang-orang yang hanya pingin dalam kehidupan dunia ini, hanya pingin dapat dunia, kami akan berikan dunia untuknya tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kelak dalam kehidupan kampung akhiratnya, dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kita ini khawatir, jangan-jangan perbuatan ibadah kita selama ini, niat yang kita tuju bukan untuk memperbaiki akhirat kita. Tapi jangan-jangan ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, hanya untuk memperbaiki dunia yang sejatinya kita akan tinggalkan. Padahal maaf, Allah itu paling tidak suka kalau niat ridhonya Allah itu disamakan dengan dunia yang sejatinya dunia itu hina di hadapan Allah. Ya, makanya di antara orang yang hina itu, orang yang tercela itu, kata para ulama, bukan kata saya, orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang berzina. Orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang membunuh. Orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang berjudi. Tapi kata para ulama terdahulu menasihati saya dan menasihati kita semuanya sebagai para penuntut ilmu hari ini, mereka mengatakan termasuk orang yang tercela itu adalah orang yang beribadah akhirat, yang harusnya ibadah akhirat itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya di akhirat. Ibadah akhirat dia niatkan dan dia jadikan obsesinya dalam ibadah akhirat itu hanya untuk dunia. Sholatnya untuk proyek, sedekahnya untuk bisnis, tahajudnya untuk ujian, haji dan umrahnya hanya untuk masalah bisnisnya. Dan dia tidak ada keinginan untuk memperbaiki urusan akhirat. Padahal ibadah akhirat Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Allah syariatkan sholat, Allah syariatkan sedekah, Allah syariatkan kita untuk haji dan umrah. Sejatinya semua ibadah akhirat itu tujuannya dan muaranya adalah memperbaiki keadaan rumah kita di akhirat dengan ibadah akhirat yang kita lakukan di dunia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya para sahabat itu sering nangis. Banyak para sahabat itu kalau mereka nangis ditanya para sahabat yang lainnya, kenapa kalian menangis? Kami menangis karena kami khawatir jangan-jangan ibadah kami hanya dibalas oleh Allah di dunia dan tidak ada lagi balasan yang tersisa di akhirat. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kadang-kadang hati ini kan lalai. Kita dakwah, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mengobati bahwasanya dakwahnya kita itu bukan untuk dunia, tapi semata-mata untuk Allah. Lalu ketika niatannya sudah dunia dan akhirnya sudah pilih-pilih, lalu akhirnya yang menjadikan dia terdorong berdakwah karena apa yang dia dapatkan dalam apa yang dia dapatkan karena urusan dunia, pada saat itulah ibadah dakwah kita tidak ada hajat Allah untuk menerimanya, tidak bernilai di sisi Allah. Karena Allah menilai bahwasanya hati kita hanya untuk dunia yang ingin kita dapatkan dari dibalik apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kita ini, kemarin saya berbicara kan, mari kita beristighfar setiap waktunya. Bukan hanya beristighfar dari ghibah,
Bukan hanya kita tobat dari dosa kita kepada saudara kita, tapi termasuk di antara tobat yang terus kita lakukan adalah, ya Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu tujuan terbesar kami menuntut ilmu. Karena sejatinya Allah itu bukan hanya benci kepada mereka yang berzina, tapi sejatinya Allah itu benci kepada mereka yang beramal. Mereka berkata, mereka berbuat, tapi di balik setiap perbuatan mereka bukan ridho Allah yang mereka tuju yang pertama, tapi yang mereka tuju pertama hanya untuk memperbaiki kehidupan dunia yang sejatinya mereka akan tinggalkan. Makanya kemarin saya sampaikan kan, dakwah itu yang paling susah apa sih? Jaga niat. Susah luar biasa. Tapi inilah yang akan menjadi perhatian. Karena spotlightnya Allah itu ketika menyorot kehidupan manusia itu, yang disorot oleh Allah itu pertama kali hatinya. Dan ternyata banyak di antara kita itu masih menganggap bahwasanya ibadah itu hanya untuk memuluskan urusan dunia kita. Saya ini sering bingung kadang-kadang kalau ditanya, Ustadz, amalan apa ya supaya bisnis saya lancar? Ustadz, amalan apa ya supaya toko saya itu lancar? Padahal kalau kita kemudian sudah menjadikan ibadah yang Allah syariatkan untuk kehidupan dunia, pada saat itulah kita telah lancang di hadapan Allah, dan kita tidak berakhlak kepada Allah, tidak beretika kepada Allah, tidak sopan kita kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan semua fasilitas dalam hidupmu, tapi engkau jadikan tujuanmu bukan ridhonya Allah, tapi hanya untuk dunia yang ingin kamu dapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita bertaubat, kalau kita beristighfar, jangan hanya istighfar dari ghibah. Jangan hanya istighfar ketika kita belum bisa jenguk orang tua. Jangan hanya istighfar ketika kita merasa pernah kita mendolimi orang. Itu betul, itu harus diistighfarin. Tapi salah satu hal yang kita justru kadang-kadang lupa itu apa? Ternyata banyak di antara kita, saya, dan banyak di antara kita tidak merasa bahwasanya kita banyak melewati episode-episode kehidupan kita ketika kita tidak berakhlak. Dan salah satu di antara wujud tidak adanya akhlak kita kepada Allah itu apa? Ketika kita lalai bagaimana menjadikan kiblat dan kompas kehidupan hati kita itu ridhanya Allah. Dan ketika pada saat itu hati, ketika kompasnya hanya menuju kepada urusan dunia terus, sampai kemudian kita tidur, sampai bangun tidur, tidak ada yang kita pikir kecuali berapa yang akan saya dapat, berapa yang sudah saya kumpulkan, berapa yang ada di rekening, itu saja yang terfikir. Pada saat itulah kita telah lancang dan meninggalkan akhlak kita kepada Allah. Hati kita miliknya Allah, dan Allah ingin supaya hati kita kembalinya kepada Allah. Dan Allah ingin supaya hati kita berbolak-balik menuju kepada Allah. Dan siapapun yang mampu menempa hatinya, mengkondisikan jiwanya, supaya arah kompasnya itu menuju kepada Allah dan bukan untuk urusan dunia, itulah hati pemenang. Itulah hati yang dekat dengan para nabi. Itulah hati yang Allah ridhoi. Itulah hati yang Allah haramkan dari api neraka. Hati yang meniatkan selalu yang pertama adalah urusan akhirat, yaitu ridhanya Allah. Selebihnya biar Allah yang mengatur bagaimana urusan dunia kita. Makanya inilah penyakit yang sejatinya lembut, tetapi banyak merata mengenai ke banyak orang. Ya, makanya kalau orang sudah cinta dunia itu luar biasa. Cinta dunia itu salah satu polusi, radiasi yang luar biasa, paling cepat ngerusak hati. Kalau radiasi nuklir itu bisa meluluh lantakkan kehidupan manusia, maka cinta dunia itu radiasi hati. Dan orang yang sudah berputar-putar hatinya untuk dunia terus, sampai apapun semuanya ditimbang dengan materi, finansial, semuanya ditimbang dengan materi, finansial, semuanya ditimbang dengan uang dan uang, dan bahkan itu lebih penting menjadi tujuan terbesarnya dalam apa yang dia lakukan, mungkin dia mendapatkan dunia dan finansialnya. Tapi yang jelas di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun. Karena Allah akan berfirman kepadanya,
amal yang kamu lakukan untuk dunia dan aku telah berikan dunia untukmu. Dan tidak ada lagi bagian untuk akhiratmu ketika kamu sudah menggadaikan akhiratmu hanya untuk dunia. Makanya Masya Allah saya ketika membaca ini saya terus khawatir gitu ya. Saya harus mencoba mencari orang yang jatuh cinta sama dunia ketika disebut budak dunia itu sifatnya apa sih? Sehingga kemudian saya tuh pengen tahu untuk mendiagnosa diri saya. Apakah hati saya ini terkena radiasi dan terkena polusi yang menjadikan hati saya itu kurang ikhlas ataukah tidak? Maka saya akhirnya menemukan ada 4 kriteria. Orang itu dikatakan hatinya sudah betul-betul jatuh cinta kepada dunia. Dan jatuh cintanya kepada dunia mengalahkan ridhonya Allah dan tidak meniatkan ridhonya Allah. Kapan seseorang itu dikatakan fix dan confirm dia menjadi budaknya dunia dan bukan budaknya Allah? Kalau pada hatinya dan jiwanya terkumpul 4 sifat. Entah ustadz bukan ustadz, guru bukan guru, dokter bukan dokter. Tapi siapapun mereka yang apabila di dalam hatinya tersengat dengan 4 sifat ini, siapapun yang tersengat pada hatinya, siapapun yang tersengat pada jiwanya, 4 perkara ini, maka sejatinya dia tidak akan pernah disebut menjadi budaknya Allah dan hambanya Allah. Tapi dia layak disebut dengan budaknya dunia ketika sifat 4 ini ada pada hati dan jiwanya. Kapan seseorang itu disebut dengan budaknya dunia? Para ulama lalu kemudian mengatakan setidaknya ada 4. Yang pertama, orang yang meniatkan semua ibadahnya hanya untuk dunia. Orang yang dakwah niatnya hanya untuk kumpul kekayaannya dan bermewah-mewahan. Orang yang sedekah hanya untuk bisnisnya. Orang yang tahajud hanya untuk urusan-urusan tokonya dan urusan-urusan dagangannya. Sampai ketika menyekolahkan anak pun hanya untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh dan ingin dia dapatkan di ujung sekolah dan pendidikan anaknya. Semua yang sudah diniatkan untuk dunia, dibalik semua ibadah, berarti fix dan confirm. Berarti seseorang itu bisa jadi adalah budaknya dunia. Bisa jadi ustadz kayak saya, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang tukang beca, bisa jadi adalah orang yang mereka beribadah tetapi niatnya untuk dunia. Maka sesungguhnya itulah fix dan confirm seseorang itu tersengat dengan virus dunia sampai akhirnya dia tidak layak disebut dengan budaknya Allah tapi disebut budak dunia. Ketika ibadah akhirat pun dia niatkan untuk dunia. Ya. Sekali lagi saya mengatakan, kalau kita memohon ampunan kepada Allah, jangan hanya memohon ampun dari dosa ghibah, tapi mohon ampun ya Allah, jangan engkau jadikan dunia obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Kalau ada di balik perkataan dan perbuatan yang saya niatkan dulu ya Allah untuk dunia, ketika saya baru menyadari bahwasanya itu bisa merusak ridhomu dalam kehidupanku ya Allah, bantulah hatiku dan jangan engkau tinggalkan aku ya Allah, supaya hatiku tidak ada niat yang aku miliki kecuali adalah ridhomu. Karena kalau aku memperbaiki akhiratku, maka Allah yang akan menyelesaikan urusan duniaku. Allah itu bukan hanya benci sama yang berzina, tapi Allah benci sama orang yang beribadah tapi niatnya hanya untuk dunia, yang sejatinya dunia itu akan dia tinggalkan. Yang kedua, kapan seseorang itu fix dan confirm disebut sebagai budaknya dunia dan bukan sebagai hambanya Allah? Yang kedua, kalau ketika dia mencari duit, mencari rezeki, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Meninggalkan kewajiban untuk mengaji, meninggalkan kewajiban untuk ikut di dalam membantu dakwah, meninggalkan kewajiban untuk ngasih tahu dan memberikan pendidikan kepada istri dan anak ataupun suaminya. Semuanya habis hanya untuk mencari dunia. Dan ketika ada orang-orang di sampingnya menuntut tanggung jawab dia, maka dia selalu beralasan bahwasanya waktunya habis untuk memberikan rezeki dan dunia untuk keluarganya. Kalau orang sudah mampu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, dan hanya dia berbicara tentang kewajiban dia dunia untuk mencari duit dan mencari finansial, hanya itu tok yang dia merasa ketika dia hidup kewajibannya hanya itu saja, maka fix dan confirm orang itu disebut dengan budaknya dunia.
Ada orang yang, maaf ya Bapak dan Ibu, kadang-kadang kewajiban menuntut ilmu itu kan sebuah kewajiban. Tapi kadang-kadang orang itu selalu beralasan bahwasanya dia sibuk bekerja, tidak punya kesempatan untuk mengaji. Berbagai macam undangan kajian, skip semuanya. Dan selalu berkata, saya tidak sempat. Ketika Palestina membutuhkan bantuan, dia tidak peduli. Bagi dia Palestina itu bukan negara apa-apa dan dia tidak kenal dengan Palestina. Ketika dakwah ada yang kemudian melecehkan, dia tidak peduli sama sekali. Karena bagi dia yang dia pedulikan hanyalah pekerjaan dan profesinya. Kewajiban saya, kewajiban Bapak, kewajiban Ibu bukan hanya nyari rezeki. Ada kewajiban kita bantu dakwah. Ada kewajiban kita membantu kaum muslimin. Ada kewajiban kita untuk mengaji. Ada kewajiban kita ngajarin anak. Makanya kalau ada seseorang kalau ada seseorang yang menggunakan kewajiban mencari rezeki itu untuk menjadi kambing hitam, lalu dia menampik semua kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, lalu dia selalu beralasan bahwasanya dia mencari rezeki untuk keluarganya, tapi dia tidak pernah memperhatikan kewajiban yang lainnya, berarti hatinya sudah hilang keikhlasan. Kewajiban dari Allah itu bukan hanya mencari rezeki, tapi Allah bebankan kewajiban-kewajiban yang sejatinya banyak dalam kehidupan setiap muslim. Saya boleh cerita sedikit ya Bapak dan Ibu dokter. Saya ini pernah mendapati ada seseorang anak muda ketika sholat Jumat itu cuek dengan sholat Jumat. Dia main handphone gitu. Padahal maaf ya, main handphone ketika sholat Jumat itu kan membatalkan sholat Jumat itu. Lalu ketika saya tegur beliau, saya ngobrol dengan beliau, kok tadi ngeliat handphone gitu. Maka beliau berkata dan berkelakar kepada saya, ya daripada tidur om, kan lebih baik saya main handphone. Iya juga sih, tapi sebenarnya kurang benar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya, tahu nggak kalau kita sholat Jumat itu harusnya melihat, memperhatikan. Kita main-main sajadah aja bisa batal. Anaknya baik. Ketika saya menjelaskan itu, dia mangguk-mangguk, tanda dia itu baru mendengar itu. Lalu saya bertanya kepadanya, pernah jalan nggak sama Bapak? Pernah jalan nggak sama Papa? Nggak pernah om, Bapak kan ke kantor. Nggak pernah sholat Jumat sama Bapak? Nggak pernah. Pernah dikasih tahu Bapak tentang bagaimana kewajiban sholat Jumat itu apa saja yang harus dilakukan? Nggak pernah. Bapak cuma ngasih tahu sholat Jumat, tapi tidak pernah memberitahu bagaimana fikihnya dan bagaimana hukum-hukum di dalam sholat Jumat. Masya Allah. Anak ini baik, tapi disitulah kita ngambil contoh. Berapa banyak orang tua atas nama mencari dunia dan rezeki, tapi dia tidak pernah mendidik keluarganya untuk mengenal Allah. Atas nama kesibukan profesi, dia tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya ketika di masjid. Atas nama kesibukan profesi, banyak suami yang tidak peduli tentang ilmu yang dimiliki sama istrinya. Atas nama profesi, banyak anak yang mereka melakukan dosa dan orang tuanya cuek ketika melakukan dosa itu. Kalau ada di antara kita yang berperilaku semacam itu, kata para ulama, siapapun kamu, fix dan confirm berarti kita ini budaknya dunia sampai akhirnya. Semua kompas hidup kita selalu dikembalikan atas nama pekerjaan dan profesi. Pekerjaan dan profesi, pekerjaan profesi, karir, bisnis, profesi, pekerjaan, profesi, bisnis. Muter di situ saja. Dan dia tidak melaksanakan kewajiban yang lainnya. Yang ketiga, kapan seseorang itu dikatakan fix dan confirm, hatinya dipenuhi dengan dunia dan dia meninggalkan akhlak dia kepada Allah, membabi buta ketika sudah mencari dunia. Makanya Rasulullah SAW sampai mengabarkan kepada kita, kalian mau tahu siapa itu penduduk neraka? Penduduk neraka itu, kata Rasulullah, alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Dia ngerti tentang urusan dunia tapi tidak paham tentang urusan akhirat. Kalau siang kayak macan, kalau malam kayak bangkai. Apa itu maksudnya?
Maksudnya itu adalah mereka itu adalah orang yang dikatakan fix sebagai budaknya dunia itu apa? Mereka itu kalau siang semangat betul mencari dunia. Tapi giliran malam itu dia kemudian bangkit, tidak pernah bangun ketika Allah turun sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun untuk sholat dan sujud kepada Allah. Tapi ketika bangun mentari terbit menghangatkan kehidupan manusia, dia bersemangat kembali. Kuku-kukunya mencakar kehidupan untuk set-set kemanapun mencari rezeki, mencari dunia. Tapi giliran matahari tenggelam, set kemudian dia menjadi bangkit dan tidak pernah bangun untuk sholat bermunajat kepada Allah. Itu pun disebut dengan fix sebagai budaknya dunia. Dan yang terakhir, dia tidak peduli halal dan haram. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Keikhlasan hati kita tidak akan pernah ada dalam kehidupan manusia itu sampai betul-betul yang pertama pastikan hati kita itu bersih dari polusi cinta dunia. Dan orang itu bermental cinta dunia dengan memiliki 4 perkara. Ini 4 ini bisa dialami siapapun. Berjenggot, tidak berjenggot, berjubah, tidak berjubah, guru atau tidak guru, ngaji atau tidak ngaji. Apa 4 perkara yang bisa menjadikan orang itu bermental dunia sampai akhirnya tidak hadir keikhlasan untuk mencari ridhonya Allah itu? 1, meniatkan ibadah untuk dunia. 2, meninggalkan kewajiban dan hanya memperhatikan kewajiban untuk mencari rezeki, tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana dia membabi buta waktunya. Tidak peduli, sampai capek dan letihnya dia tidak pernah dia bangun untuk menghadap kepada Allah pada sepertiga malam. Dan yang keempat, tidak peduli halal dan haram. Maka orang itu disebut dengan fix sebagai budaknya dunia. Makanya hati kita, pastikan kita diagnosa. Jangan-jangan hati kita ini sholat, tapi hati kita meniatkan dunia di balik sholat kita. Jangan-jangan kita puasa, tapi jangan-jangan di balik puasa kita itu meniatkan dunia. Jangan-jangan kita sedekah banyak, tapi kita meniatkan dunia di balik sedekah kita. Siapapun yang hanya memperbaiki urusan dunianya, akhiratnya berantakan. Tapi sebaliknya, siapapun yang sholatnya karena akhirat, siapapun yang puasanya karena akhirat, siapapun yang sedekahnya karena akhirat, dunianya pasti dirapikan oleh Allah. Karena akhirat yang jauh lebih mahal aja sudah rapi, apalagi urusan dunia yang lebih murah daripada urusan akhirat. Nah, itulah yang kita pahami yang pertama. Polusi keikhlasan itu ketika hati kita jatuh dalam cinta kepada dunia. Sekarang polusi yang kedua. Racun yang kedua bagi hati itu apa sih? Racun yang kedua itu riya. Nah, sekarang kita bahas riya. Racun yang kedua itu disebut dengan riya. Enggak sih? Riya. Riya itu apa sih? Riya itu adalah satu hal yang kita ingin dapatkan dari pujian manusia. Kita ingin mendapatkan pujian manusia di balik setiap perkataan dan ibadah yang kita lakukan. Itu riya. Ya. Riya ini termasuk salah satu syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Tapi walaupun syirik kecil, dia termasuk kesyirikan. Dan termasuk sesuatu yang susah dideteksi dan tidak bisa dideteksi walaupun dengan MRI sekalipun. Itu penyakit riya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengibaratkan riya itu apa? Sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Nah itu. Dan ternyata hati kita ini, hati manusia itu hati yang Masya Allah ya, hati kita ini kayak gelas-gelas kaca. Yang mana sangat rentan sekali untuk melakukan riya di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Ya Allah ya Rabb, kalaulah manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan setelah dia meninggal dunia, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mati-matian untuk mengejar simpati dan pujian manusia. Tapi itulah syaitan. Riya ini perkara Masya Allah ya. Riya ini perkara yang menghancurkan ibadah yang kita lakukan ketika sudah terselip dengan masalah riya ini. Karena Allah itu kalau mendapati seorang hamba sudah melakukan sesuatu, kok dia niatkan untuk makhluk, dia ingin mendapatkan pujian teman, mendapatkan pujian circle-nya, mendapatkan pujian sahabatnya. Pada saat itu Allah tidak berkenan untuk menerima amal tersebut. Pada saat itu pula malaikat raqib pun tidak akan pernah mencatat amal itu. Dan itulah riya.
Dan saking lembutnya dan halusnya masalah riya itu, kadang-kadang kita yang melakukan riya itu pun kadang-kadang juga nggak sadar kalau apa yang kita lakukan itu telah riya. Bahkan kalau orang sudah terbiasa riya untuk terus mengejar pujian manusia, saking seringnya dia mengejar pujian manusia, sampai hatinya betul-betul kapalen, tidak lagi bisa membedakan mana yang ikhlas dan mana yang riya, karena semuanya sudah diniatkan untuk manusia. Dan Allah itu paling tidak suka kalau ridhonya itu disamakan dengan ridhonya makhluk. Makanya kalau ada orang kok di dalam hidupnya ketika dia beribadah, dia niatkan untuk mencari pujian manusia, kelak ketika dikumpulkan dia di padang mahsyar dalam pengadilan Allah yang detail, maka Allah akan berkata, pergilah sama fulan yang kamu itu ingin mendapatkan pujiannya. Allah akan berkata, pergilah kamu kepada fulan yang dulunya kamu ingin mendapatkan pujiannya. Pergilah kamu sama fulan yang dulunya kamu itu ingin cari-cari ridhonya. Apa yang kalian dapatkan dari fulan-fulan itu? Dan tidak ada apapun balasan yang didapatkan kecuali adalah kerugian dan penyesalan. Makanya riya ini, ya Allah, kalau sudah bahas riya itu bahas sesuatu yang berat. Yang mana itulah yang berpotensi merusak amal ibadah kita. Makanya kalau amal ibadah kita itu sudah ditunggangi dengan riya, sedekah walaupun nilainya 200 juta kalau sudah ada riyanya pun tidak ada harganya di sisi Allah. Karena yang nyampe kepada Allah bukan 200 jutanya, tapi yang nyampe kepada Allah itu keikhlasan hati ketika bersedekah. Makanya riya itu, kalau ditanya riya itu apa sih Ustadz? Memperlihatkan amal ibadah supaya mendapatkan pujian dan kesan yang baik di hati dan mata manusia. Itulah riya. Bukan berarti orang yang memperlihatkan ibadah itu semuanya langsung disebut riya. Enggak. Yang disebut riya itu memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya mendapatkan simpati dan ridho manusia. Itulah riya. Kalau ada orang yang memperlihatkan ibadah dia supaya menjadi contoh, nah tidak bisa disebut riya. Tapi ingat, yang tahu niat itu hanyalah dia dengan Allah. Makanya kadang-kadang kita harus tahu ini, riya itu sebenarnya itu sifatnya kayak apa sih Ustaz? Kalau kita sudah mulai menyadari, tadi sudah mendiagnosa cinta dunia dengan sifat-sifatnya, sekarang mari kita diagnosa, saya ini riya atau enggak sih? Dan kalau kita ingin mendiagnosa diri kita, saya ini riya atau tidak, bukan untuk nilai orang lain ya. Maaf ya Bapak dan Ibu dokter, jangan pernah memvonis orang itu riya. Kenapa? Karena saya serta antum, Bapak dan Ibu, tidak pernah menjadi Nabi dan Rasul untuk memvonis hatinya orang lain ikhlas dan tidak ikhlas. Dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami salah memaklumi lebih baik daripada salah memvonis. Sebelum saya sampaikan sifatnya riya itu apa, saya ingin memastikan jangan suka memvonis hatinya orang ikhlas atau tidak ikhlas, karena itu merupakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaupun ada manusia yang paling berhak menilai hati manusia, itu pun Rasulullah. Tapi Rasulullah pun tidak pernah menilai hatinya manusia. Rasulullah tidak pernah menilai hati para sahabat. Kadang-kadang hari ini tuh banyak di antara kita sudah ngaji atau kita sudah merasa ustadz. Sering sekali kita ngelihat postingan lalu kita mengatakan riya ini. Jangan begitu. Karena sesungguhnya ketika engkau memvonis, pada saat itu kamu akan ditunggu oleh Allah untuk membuktikan vonismu itu benar atau salah. Dan kalau salah, akibatnya fatal. Dia bisa meminta pahalamu nanti di hadapan Allah atas apa yang kita tudingkan ketika apa yang kita tudingkan itu salah. Jangan suka memvonis orang itu riya atau tidak riya. Ya. Dan ini teguran untuk ustadz siapapun, untuk saya, untuk kita. Kalau masih ada suka yang kemudian melihat seseorang, terus kemudian tiba-tiba dia foto di depan Ka'bah, lalu sama kita, riya. Umroh kayak gitu aja di depan Ka'bah aja foto.
Belum tentu orang yang foto itu riak di depan Ka'bah. Bisa jadi dia foto di depan Ka'bah itu karena dia pengen ngasih tahu teman-temannya yang selama ini pelesiran ke Eropa tapi tidak pernah umrah dan tidak pernah haji. Bisa jadi. Ada orang majelis taklim kemudian dia akhirnya ngefoto ustadznya lalu nulis nikmatnya duduk di majelis ilmu. Lalu kita melihat statusnya lalu berkata, "Alah ini tuh nggak ikhlas ini." Belum tentu. Bisa jadi dia foto itu dia pingin memberitahu ke teman-temannya yang masih sering datang ke konser-konser yang dangdut, kalian itu jangan hanya datang ke situ nih, datang ke sini tuh tenang hati kita. Kita nggak pernah tahu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengkondisikan pemeluk, tidak pernah mengkondisikan seorang muslim untuk memvonis hatinya orang lain ketika dia berkata dan berbuat, kecuali kita husnudzon bahwasanya apa yang dia lakukan karena Allah, dan biarlah Allah yang menilai kondisi hatinya dan bukan kita selaku manusia. Saya datangkan dalil bagaimana kita itu tidak boleh menghukumi hatinya orang. Ya. Ini penting saya sampaikan supaya nanti kita jangan sampai setelah kita belajar riak lalu kita gampang nanti memvonis ini orang riak, ini orang riak, ini orang riak, kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau ada pengumuman bantuan di masjid Mustafa 50 juta, kita langsung berkomentar Mustafa riak. Abdullah 30 juta, alah sama Abdullah riak. Hambanya Allah 50 ribu, itu ikhlas tuh, itu saya, jangan gitu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah ngaji sering sekali gampang nilai orang lain. Sering sekali kita nilai orang ini tidak ikhlas, ustadz ini tidak ikhlas, ustadz ini tidak ikhlas, orang ini tidak ikhlas. Jangan gitu. Kamu belajar ikhlas itu bukan untuk memvonis orang, tapi kita belajar ikhlas itu untuk memvonis hati kita. Saya datangkan dalil untuk menunjukkan bahwasanya vonis itu perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Terutama ketika vonis sudah berkaitan tentang hati. Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid itu salah satu di antara sahabat kesayangan Rasulullah. Pernah terlibat duel dengan seseorang, dan ketika duel itu orang tersebut kalah. Pedangnya sudah jatuh, tamengnya sudah jatuh, dia sudah di bawah. Zaid itu sudah di atasnya. Ya, Usamah bin Zaid sudah di atasnya. Tinggal mengayunkan pedang, terbunuh orang tersebut. Ketika orang itu sudah terjatuh, Usamah mau mengayunkan pedang. Pada saat itulah orang tersebut lalu bersyahadat. Sebelum Usamah itu mengayunkan pedangnya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat itu terjaga dan terlindungi darahnya. Usamah sempat berhenti, tapi kemudian tetap dilayangkan itu pedangnya dan terbunuhlah orang tersebut. Baru saja dia bersyahadat. Ketika selesai peperangan, kabar ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil Usamah dan mengadili Usamah. Ya Usamah, lima qataltal liman yasyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu syahadatnya itu hanya tipu muslihat ya Nabi. Dia syahadat itu ketika sudah kalah, sudah terprosok, sudah jatuh, pedang saya sudah di atas tubuhnya, tinggal saya ayunkan. Kalau niatnya betul-betul pengen masuk Islam, seharusnya sebelum duel dia sudah masuk Islam. Perkataan Usamah jawaban itu sangat masuk akal. Tapi lihat Rasulullah ketika mengadili Usamah. Apakah Rasulullah itu membenarkan Usamah? Tidak. Rasulullah lalu berkata dengan satu perkataan yang tidak mampu ditepis oleh Usamah. Atasyukka sadrahu. Wahai Usamah, apakah kamu membedah dadanya sampai kamu tahu bahwasanya apa yang dia perbuat itu adalah karena tipu muslihat? Kamu yakin itu yang dikatakan hatinya itu kayak semacam itu? Ketika Nabi Muhammad menyebut kata atasyukka sadrahu, Usamah terdiam dan tidak mampu menjawab. Akhirnya Rasulullah akhirnya memberikan hukuman kepada Usamah membayar diat 100 ekor onta kepada keluarga terbunuh tersebut. Itu dalil bahwasanya nahkumu bidawahiriha. Kalau melihat orang itu hukumi dohirnya. Adapun hatinya serahkan sama Allah, bukan kita yang ngurusin. Ya, ini teguran untuk ustadz kayak saya dan yang lainnya. Teguran orang yang ngaji, yang kadang-kadang suka berkomentar sama temennya yang belum ngaji ketika posting ini. Sudah bawa kepada husnudzon ketika melihat itu.
Dan lebih baik kita memvonis diri kita yang tidak ikhlas itu jauh lebih baik daripada memvonis hati orang lain tidak ikhlas tetapi kita lalai dengan kondisi hati kita sendiri. Nah, sekarang setelah kita tahu tidak boleh memvonis, sekarang kita kembali kepada masalah. Karena riya itu merusak akhlak kita kepada Allah. Karena orang kalau sudah mendatangkan pujian makhluk itu menjadi tujuan sebagaimana ridhanya Allah, maka pada saat itu dia tidak beradab. Maka pada saat itu dia tidak berakhlak kepada Allah. Maka kita harus paham apa sih cirinya orang yang riya itu supaya masing-masing dari kita mampu untuk mengetahui apakah kita ini ikhlas ataukah tidak. Tanda riya itu dua. Yang paling kelihatan. Apa tanda riya yang pertama? Tanda riya yang pertama itu adalah ketika amal-amal yang terlihat jauh lebih banyak daripada amal yang tersembunyi. Dan dia selalu bersemangat ketika amalnya dilihat orang, tetapi dia tidak mampu beramal ketika tidak dilihat orang. Jadi kalau ada manusia, fulan, siapapun itu, amalnya itu yang terlihat itu lebih banyak daripada amal yang dia sembunyikan. Karena seorang mukmin itu harusnya memiliki amal-amal tersembunyi. Karena Allah itu paling senang kalau amal yang dilakukan manusia itu disembunyikan, limited edition, hanya Allah yang tahu. Semakin sedikit orang yang tahu tentang apa yang kamu perbuat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Orang yang membaca Quran di tengah keramaian dengan orang yang membaca Quran di tengah kesepian, hanya dia dan Allah yang tahu, lebih Allah cintai yang kedua. Orang yang sedekah dilihat orang itu lebih Allah cintai sesungguhnya dengan orang yang sedekah ketika dia sendirian, itu lebih Allah cintai yang kedua. Kenapa? Karena kalau kamu beramal lalu kamu jadikan tidak ada banyak orang yang tahu tentang perbuatanmu, maka nilai tukarnya itu menjadi tinggi di sisi Allah. Allah itu paling senang kalau seorang mukmin itu pandai menyembunyikan amal. Gudang rahasianya itu dia miliki. Ada gudang rahasia yang dia itu menyimpan amal-amal itu dan hanya Allah yang tahu. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Orang yang riya, orang yang mana ketika mereka itu beramal, amal yang terlihat itu jauh lebih banyak daripada amal yang dia sembunyikan. Kalau dia di hadapan orang, maka dia bersemangat untuk beramal. Tapi ketika sepi dari mata manusia dan tidak ada keramaian, lesu dia beramal. Kalau ada orang yang semacam itu ketika kita berusaha mendiagnosa diri kita, hati-hati. Penyakit riya sudah merambah pada hati dan jiwa kita. Ya, makanya Masya Allah ya, termasuk salah satu sifat walinya Allah itu apa? Salah satu sifat walinya Allah itu adalah amal yang disembunyikan itu jauh lebih banyak daripada amal yang terlihat. Makanya kalau kita mampu merahasiakan amal itu jauh lebih baik. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tutuplah amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukan dan dosamu. Sebab orang mendapatkan husnul khotimah itu apa? Kalau dia beramal dengan amal yang tidak banyak diketahui orang. Bapak dan Ibu dokter pernah nggak ngelihat ada orang tampaknya perbuatannya itu biasa, tapi kenapa matinya husnul khotimah? Padahal perbuatannya tampak biasa. Karena apa yang tidak terlihat mungkin jauh lebih banyak daripada yang terlihat, dan hanya Allah yang tahu sampai Allah mengganjarnya dengan husnul khotimah. Sekarang mari kita tanya sama diri kita masing-masing. Kalau kita lalu bertanya, saya ini berakhlak atau tidak sama Allah? Jawabannya dibalik. Apa amal rahasiamu antara engkau dengan Allah yang tahu? Amal itulah yang akan memadamkan api neraka. Sebagian para ulama lalu berkata ketika ditanya, apa amal yang paling cepat memadamkan api neraka? Amal yang kamu sembunyikan dan hanya Allah yang tahu. Itu paling cepat memadamkan api neraka. Dan inilah yang menjadikan kita itu kalau ingin tahu apakah diri kita riya atau tidak, apakah diri kita ini semangat nggak kalau beramal di depan orang, lalu lesu nggak kalau tidak ada orang. Kalau kenyataannya iya, berarti fix dan confirm hati kita mungkin ada penyakit riya yang sudah merambah pada hati dan jiwa kita.
Ya. Makanya sembunyikanlah amal kalau mampu. Kecuali memang pada amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Apa amal-amal yang tidak bisa disembunyikan? Banyak. Sholat jamaah itu tidak bisa disembunyikan. Nggak bisa orang, kamu sholat jamaahnya di mana? Di tempat yang tersembunyi, ya nggak bisa. Memang harus kelihatan. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kalau bisa di rumah. Kenapa sih sholat sunnah itu yang paling afdal di rumah? Satu, supaya rumah kita banyak meninggalkan jejak-jejak ibadah kita. Yang kedua, kenapa sholat sunnah itu lebih baik di rumah? Supaya kita tidak banyak dilihat orang ketika beribadah di luar rumah kita. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Riya itu adalah amal yang terlihat jauh lebih banyak daripada yang tersembunyi. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut riya? Yang kedua, orang itu disebut riya itu kalau hatinya itu takut kepada manusia ketika meninggalkan dosa. Dan takutnya meninggalkan dosa bukan karena Allah. Ya. Jadi mereka itu, orang yang riya itu apa? Jadi walinya Allah ketika di hadapan orang, tapi jadi walinya setan ketika sendirian. Jadi ninggalkan dosa itu bukan karena Allah, tapi dia ninggalkan dosa itu karena dilihat orang. Nanti kalau tidak ada orang, dia akan melakukan dosa. Kalau tidak ada temannya, tidak ada circle-nya, tidak ada sahabatnya, dia melakukan maksiat. Tapi nanti kalau ada temannya, sahabatnya, circle-nya, dia cepat-cepat meninggalkan maksiat itu seakan-akan dia membenci kemaksiatan itu. Tapi nanti kalau dia teman-temannya sudah pulang, dia senang dengan kemaksiatan itu. Artinya, takutnya dia kepada dosa itu bukan karena Allah, tapi takutnya dia kepada dosa itu karena manusia. Sehingga kehadiran manusia dan ketiadaan manusia itu sangat mempengaruhi bagaimana dia meninggalkan dosa. Jadi meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Orang kalau meninggalkan dosa karena Allah, mau sepi, mau ramai, tetap dia meninggalkan dosa. Tapi kalau orang meninggalkan dosa karena manusia, selalu harus terlihat keramaian dan kesepian. Kalau ramai, dia meninggalkan dosa. Kalau sepi, dia menyelami dosa dan kemaksiatan tersebut dan menerjang apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya para ulama, kalau siapapun manusia, kok sudah memiliki dua sifat ini. Amal yang dia perlihatkan kepada manusia jauh lebih banyak dari yang dia sembunyikan. Dan yang kedua, dia ternyata meninggalkan dosa bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Maka pada saat itulah dia sudah terkena dengan penyakit riya, di mana ibadah yang dilakukan ketika sudah disertai riya menjadikan ibadah itu tidak ada faedahnya, sebagaimana debu yang kering yang diterbangkan oleh angin tidak meninggalkan sisa dan bekas. Dan riya itu susah. Kita aja kadang-kadang tidak tahu mana amal kita yang sudah ikhlas dan mana amal kita yang riya. Itu pun kadang-kadang kita tidak merasa. Saking lembutnya riya menempel pada hati dan jiwa manusia. Makanya Masya Allah, apa yang harusnya kita lakukan kalau kita menterapi hati kita? Terapi supaya kita memiliki keikhlasan, supaya kita terhindar dari segala macam riya, karena keikhlasan itu merupakan adab dan akhlak kita kepada Allah. Setidaknya ada 3 yang harus dilakukan. 1, memaksa diri untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal itu merupakan satu amalan yang luar biasa. Amal yang cepat untuk memadamkan api neraka. Sembunyikan amal kita. Pastikan tidak banyak orang yang tahu. Dan pastikan kalau bisa hanya engkau dan Allah yang tahu. Persis sebagaimana wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan justru amalnya dia terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memulai untuk menyembunyikan amal itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa maka sesungguhnya sulit bagi kita menyembunyikan amal kita. Yang kedua, banyaklah berdoa. Kalau seseorang di antara kita sudah mulai ada riak-riaknya, ketika kita sudah mulai mengharapkan pujian, sudah mulai mengharapkan simpati, ketika baru bicara sedikit niatnya kita berdakwah, tapi niat tiba-tiba sudah mulai terjangkiti dengan riak, bacalah doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamhu wa astaghfiruka lima la a'lamhu. Ya Allah, aku berlindung diri dari berbuat riya yang aku sadari dan berbuat riya yang tidak aku sadari.
Dan ini harus terucap setiap kita merasa hati kita khawatir terkena penyakit riya pada perkataan dan perbuatan kita. Kapan membaca ini Ustaz? Kapanpun kita khawatir bahwasanya amal kita banyak yang tidak ikhlas, pada saat perasaan itu menguat, pada saat itulah perbanyaklah untuk mengucapkan doa ini. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berkumpul sama orang yang mereka itu terlihat keikhlasan pada hati dan jiwanya. Karena sesungguhnya berkumpulnya kita kepada orang yang ikhlas akan membantu hati kita ikhlas. Karena manusia itu cepat terpengaruh, baik dalam konteks positif ataupun negatif. Makanya kalau kita berkumpul sama orang yang selalu ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, maka itulah yang akan membantu kita untuk ikhlas dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Nah, disinilah kita baru selesai dan tuntas membahas tentang adab dan akhlaknya Allah. Jadi ternyata adab dan akhlak kepada Allah itu yang pertama bukan sholat. Yang pertama bukanlah kita berpuasa atau mengunjungi rumahnya Allah yaitu Ka'bah. Tapi ternyata menjaga akhlak dan adab kita kepada Allah itu yang pertama adalah bagaimana memastikan hati kita betul-betul tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah Allah. Bukan untuk materi, bukan pula untuk dunia, bukan pula untuk sanjungan dan pujian manusia. Semoga setiap dari kita diberikan oleh Allah keikhlasan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan semoga kita senantiasa mampu terhindar dari sifat riya pada kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Tolong jangan vonis siapapun apakah dia riya ataukah tidak riya. Kita lebih baik memvonis diri kita. Dan orang kalau memastikan apakah riya atau tidak, setidaknya dua. Kalau amal yang terlihat lebih banyak daripada amal yang tersembunyi. Yang kedua adalah ketika jiwanya takut kepada manusia ketika meninggalkan dosa dan bukan karena takut kepada Allah. Pada saat itulah kita sudah tidak berakhlak kepada Allah karena lebih menempatkan pujian manusia dan pujian makhluk lebih tinggi daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mengatur hati kita, jiwa kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Semoga kita mampu mengatur hati dan jiwa kita sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Beruntunglah mereka yang senantiasa mengikhlaskan perkataan dan perbuatan yang dia sampaikan semata-mata untuk Allah. Dan tidak ada tempat kembali bagi orang yang semacam ini yang sudah menjaga adab dan akhlak dia kepada Allah, kecuali tempat kembalinya mereka adalah surga dan ridhanya Allah sebagaimana yang dia niatkan selama hidupnya. Semoga banyak ustadz selalu ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Semoga para dokter, semoga para pejabat pemerintah, semuanya diberikan keikhlasan pada hati dan jiwanya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Doakan para ustadz, ibu-ibu dan bapak dokter yang semoga Allah rahmati. Doakan semoga para ustadz diberikan keikhlasan. Karena ketika para ustadz mereka memiliki keikhlasan, menjadikan keberkahan dalam setiap kata yang terucap dari lisan mereka dan bisa merubah umat menjadi umat yang diberkahi oleh Allah. Dan semoga kita senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk menjaga hati kita setiap waktunya supaya kita selalu ikhlas, karena yang disorot oleh Allah adalah keikhlasan kita dalam setiap detik yang kita lewati. Semoga detik-detik dan menit yang kita lewati adalah detik dan menit yang kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Dr. Ali Sungkar yang menjadi moderator pada kesempatan sore kali ini. Semoga beliau juga diberikan kesehatan dan keberkahan dan diberikan oleh Allah keikhlasan dalam setiap perkataan dan perbuatan beliau.